asasi daripada korban yang dirugikan itu gitu. Dan polisi dianggap melindungi penjahatnya kalau itu memang terjadi pembunuhan. Jadi saya sangat mendorong kepada polisi ya, lakukan segera cari alat bukti yang kuat untuk menentukan bahwa cukup bukti bahwa ini merupakan suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana matinya itu karena tidak wajar gitu. Dan kemudian diperkirakan mati memang ada orang lain yang ingin membunuhnya gitu. Dengan adanya dasar. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama ahli kedokteran forensik Dr. Budi Sohendar, dan melalui Zoom saya masih bersama penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi Dr. Budi. Tentu ini kita berpacu dengan pembusukan yang saat ini sudah terjadi karena jenazah sudah dikuburkan. Berapa waktu yang paling atau berapa hari yang paling pas sebenarnya untuk melakukan otopsi setelah jenazah dikubur? Ya, kalau kita tidak punya hitungan hari, tapi kita punya istilah, semakin cepat dilakukan pemeriksaan semakin baik, karena proses pembusukannya akan lebih sedikit, gitu ya kan. Artinya dalam konteks penyelidikan yang sedang dilakukan, tentunya diharapkan bisa didapatkan satu kesimpulan, tidak terlalu lama, ya. Apabila memang diperlukan ekshumasi, sehingga ekshumasi itu bisa menjadi bagian untuk bisa membuat terang suatu perkara ini, ya kan. Maksudnya adalah bahwa saat kita melakukan ekshumasi, kondisi daripada jasad almarhum itu masih memungkinkan kita untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan toksikologi, gitu ya kan, mungkin seperti itu. Baik. Pak Rianto, ini artinya kita berpacu dengan pembusukan yang saat ini tengah berlangsung. Apakah Anda mendorong saat ini penyelidikan yang dilakukan oleh polisi itu bisa dipercepat agar tadi Anda di awal sudah menyatakan bahwa ketika orang biasa yang meninggal dan tidak menjadi viral, tentu orang akan biasa-biasa saja. Tapi sekarang semua orang semua sudah tertuju pada kasus ini, Pak Rianto. Ya, semua publik kan sekarang menyoroti ya Bu ya. Saya tadi katakan, kalau orang ini orang biasa saja, taruhlah misalkan orang gelandangan yang nggak jelas asal-usulnya, nggak punya saudara itu mungkin kasus ini tidak akan menimbulkan kurios daripada orang-orang yang pengen tahu ya. Nah sekarang ini polisi hanya bisa menjawab bahwa orang ini istilahnya mati wajar atau tidak wajar. Polisi hanya bisa menjawab nanti setelah menentukan otopsi itu, satu-satunya otopsi atau ekshumasi karena sekarang udah dikubur itu. Kenapa orang itu meninggal kan gitu. Seperti tadi Pak Dokter Budi sudah mengatakan, orang meninggal itu pun kalau ketahuan bahwa itu karena racun, itu masih bisa dipertanyakan apakah dia diracun, apa dia keracunan atau dia salah obat dan sebagainya gitu. Tetapi tanpa adanya otopsi ini, maka polisi tidak akan bisa menjawab itu, Bu. Jadi polisi nanti dianggap polisi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Artinya polisi tidak melindungi hak asasi daripada korban yang dirugikan itu gitu. Dan polisi dianggap melindungi penjahatnya kalau itu memang terjadi pembunuhan. Jadi saya sangat mendorong kepada polisi ya, lakukan segera cari alat bukti yang kuat untuk menentukan bahwa cukup bukti bahwa ini merupakan suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana matinya itu karena tidak wajar gitu. Dan kemudian diperkirakan mati memang ada orang lain yang ingin membunuhnya gitu. Dengan adanya dasar-dasar alat bukti yang ada itu, maka polisi bisa menduga bahwa ini diduga kuat ini suatu tindak pidana, dan untuk menentukan itu maka siapa tersangkanya kita mesti perlu melakukan otopsi itu untuk menentukan kenapa orang itu meninggal, kepastiannya. Dan setelah itu kalau memang itu memang meninggalnya karena diracun orang lain, ya nanti otomatis kemudian akan mencari kepada siapa pelakunya. Tapi kalau kemudian nanti sudah diotopsi dan kemudian ternyata buktinya tidak menunjukkan bahwa itu dibunuh ataupun terbunuh ataupun bukan tidak pidana, ya penyidikannya dihentikan gitu. Baik. Jadi sekarang mutlak polisi harus melakukan dari penyelidikan ke penyidikan, karena kalau tidak dia tidak bisa melakukan upaya yang termasuk dalam upaya paksa itu, yang termasuk otopsi itu tadi. Ya. Hingga hari ini Pak Arianto, keluarga mendiang Pak Soetrimo dikabarkan ikhlas begitu menerima bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Ketika bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik nanti mengarah kepada unsur pidana, terjadi tindak pembunuhan, tetapi keluarga tetap ikhlas, apa yang terjadi Pak? Ya. Yang terjadi adalah polisi akan minta
kalau dulu ya itu nggak ada solusinya clue-nya Bu. Tapi sekarang kalau tidak salah, saya nggak begitu hafal dengan undang-undang baru ya. Kalau tidak salah sekarang ini apabila menghadapi seperti itu, Bu, penyidik bisa minta izin pada hakim gitu untuk melakukan ekshumasi gitu. Artinya tidak Ini perlu kenapa itu? persetujuan dari keluarga? Iya, keluarganya tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi kita minta pada hakim karena hakim itu kan yang lebih menentukan pada adil. Sekarang begini ya Bu ya, kalau kemudian keluarganya itu melarang tidak boleh ekshumasi, dia itu melarangnya karena apa? Apa karena kasihan, apa karena terpaksa, atau karena dibujuk, atau apa? Kan ada kemungkinan gitu. Jadi sangat tidak fair apabila kemudian ini keluarganya tidak boleh itu, kemudian ini tidak boleh dilakukan ekshumasi. Itu kan mematikan penyidikan. Otomatis polisi tidak boleh melakukan mengejar siapa pelakunya. Itu kira-kira kondisinya seperti itu, Bu. Jadi Baik. menurut hemat saya, polisi harus melakukan penyidikan supaya bisa melakukan otopsi, ekshumasi, dan bisa menjawab ini meninggalnya karena apa. Kapan polisi PR seharusnya mulai berani mengunci arah penyidikan dan kapan justru harus menahan diri terhadap apa yang sudah dihasilkan dari Kalau penyidikan? saya tidak ada menahan diri lagi. Sekarang cari alat bukti yang kuat dulu untuk menentukan bahwa ini dugaannya ini pasti kemungkinan ya ada dibunuh apa tidak pidana apa tidak, itu aja. Alat bukti itu banyak Bu, bukan hanya keterangan itu saja. Misalnya record daripada yang bersangkutan itu dulu bagaimana, apakah dia dalam ancaman apa tidak. Nah itu merupakan bukti awal untuk menentukan bahwa kira-kira orang ini memang patut diduga memang akan dihabisi apa tidak gitu. Nah dengan itu maka polisi bisa melakukan penyidikan. Tanpa itu polisi dia akan dituduh terus kok polisi ini nggak tegas, nggak becus kerja gitu nanti pasti. Baik. Dokter Budi, tadi Pak Arianto juga mengatakan ya bahwa CCTV yang di klinik itu tidak ada. Kemudian siapa orang yang mengantarkan ke klinik itu masih teka-teki. Dari sudut forensik dokter, bagian mana yang paling penting untuk diverifikasi terlebih dulu? Urutan waktu, kronologi kejadian kah, kondisi korban, atau interaksi fisik? Siapa yang berinteraksi fisik dengan mendiang? Ya, kalau dari aspek kedokteran forensik tentunya saya mulainya dari tanda-tanda kematian yang tadi saya sampaikan. Ya. Tercatat tidak tanda-tanda kematian pada saat yang bersangkutan ada di rumah sakit. Di antaranya adalah lebam mayat. Itu adalah salah satu informasi penting untuk menentukan perkiraan saat kematian. Selanjutnya adalah dari situ kita bisa mendalami lagi sebelum kematian itu kira-kira melakukan apa saja Bapak ini, gitu ya kan, berkomunikasi dengan siapa saja, dan juga memiliki keluhan-keluhan apa saja misalnya, dan juga memiliki penyakit apa saja kalau diketahui. Kalau memang ada diketahui penyakitnya apa, pernah ke rumah sakit mana berobat, dan selanjutnya pendalaman ini, informasi-informasi ini disatukan nanti dalam satu analisis untuk nanti mengambil satu kesimpulan dalam penyelidikan ini tadi untuk menentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak gitu ya. Baik, ada saksi yang menyebutkan mendiang Pak Sutrimo ini sakit diabetes akut. Apakah itu juga bisa menguatkan atau ini terlalu dini dok untuk menyimpulkan bahwa kematiannya bisa jadi mendadak karena diabetes akut? Iya, diabetes adalah salah satu penyakit yang bisa mempengaruhi pembuluh darah. Tentu pembuluh darah ini nanti berkaitan dengan jantung. Jantung, paru berdekatan dan tentunya bisa saja menimbulkan suatu penyakit tertentu yang dapat berujung pada kematian. Bisa, saya sampaikan bisa. Nah, tentunya untuk memperkuat, andaikan kita memperkirakan itu ada hubungan dan selanjutnya, informasi-informasi lain atau data-data lain perlu dikumpulkan nanti untuk membuat satu analisis yang komprehensif dan tajam untuk mendapatkan arah bahwa ini lebih ke arah unsur pidana atau kematian wajar. Baik, Pak Arianto tadi ketika misalnya tadi CCTV di klinik tidak ada, tapi kan di rumah sakit ada dan perjalanan menuju ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring ya, itu kan ada. Kita ingat kasus Andri Yunus kemarin misalnya Pak Arianto, itu kan kemudian pelaku bisa ditelusuri dari CCTV di jalan raya. Apakah ada keterangan dari penyidik yang Anda terima bahwa CCTV itu
sudah diterima mereka dan ada satu hasil dari CCTV itu? Maaf, saya tidak tahu Bu itu. Penyidik itu mendapatkan rekaman CCTV apa tidak. Saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa menjawab. Tetapi seandainya itu pun didapat ya, itu paling hanya untuk membantu ya siapa saksi yang perlu nanti ditanya. Yang mengangkut, yang melihat, yang membawa ke sana itu hanya clue untuk menuju kepada siapa yang terlibat di dalam pengambilan jasad itu supaya bisa menerangkan bahwa korban itu datang ke situ itu bagaimana, kemudian ke rumah sakit itu bagaimana, kemudian diperiksanya bagaimana, baru itu saja Bu gitu. Baik. Tapi itu sudah cukup untuk menentukan mengembangkan apakah kira-kira ini kasus pidana ataupun bukan gitu. Termasuk untuk membantu saja. Ya, termasuk informasi yang beredar bahwa ambulans yang membawa mendiang ke Rumah Sakit Muhammadiyah itu bukan ambulans di rumah sakit tersebut. Ini artinya ada yang memesan, ada yang menghubungi pihak ambulans untuk membawa Pak Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Apakah ini juga sudah diketahui Pak Arianto? Apakah ini juga termasuk dalam 15 saksi yang sudah diminta keterangan misalnya? Terus terang saya tidak tahu ya Bu ya. Tetapi penyidik pasti sudah melakukan penelusuran seperti itu Bu. Ada berita-berita di luar mengenai begitu, pasti polisi akan memperdalam itu gitu loh. Jadi saya menghimbau kepada publik ya, kalau ada informasi itu sampaikan saja, nanti pasti penyidik akan memperdalam itu. Tapi memperdalam bukan berarti kita itu ngawur ya, kemudian langsung menentukan ini tersangka dan sebagainya. Tetapi untuk memperdalam, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya gitu kan. Sampai sekarang contoh saja, ada dua berita itu katanya. Itu orang-orang yang, ini berita ya, cuman saya nggak ngerti benar apa tidak. Orang-orang yang mengambil itu dari situ itu adalah kelompoknya tertentu gitu. Itu kan ada berita kayak gitu. Makanya polisi akan mencari siapapun yang mengangkut itu siapa, akan ditelusuri nanti orang per orang itu Bu. Itulah gunanya penyidikan itu butuh waktu dan butuh banyak. Kalau kita inginkan scientific crime investigation, polisi tidak lagi pakai cara-cara dikebukin suruh ngaku gitu. Nggak bisa kayak gitu, harus pakai scientific gitu. Kalau kita hadapi sekarang memang berat ya, karena ini hanya patut diduga saja. Ini kasus ini sangat besar sekali ya pengaruhnya, sehingga tantangan yang dihadapi oleh polisi ini sangat tinggi. Makanya polisi di sini harus betul-betul profesional ya, serius gitu tuh, tanggapi semua, lakukan, tetapi harus bisa menjawab kepada masyarakat apa yang sudah dikerjakan polisi begini, hasilnya seperti ini gitu. Jangan hanya menyampaikan hasilnya nggak terungkap. Itu akan dicemooh oleh publik gitu. Katakan bahwa kita sudah meriksa ini dan keterangannya begini gitu. Baik. Kalau bukti awal lemah, kita mungkin sepakat untuk menyimpulkan itu ya Pak Arianto. Kalau bukti awal lemah, apakah polisi masih bisa membangun kasus ini dengan kuat tanpa kehilangan arah? Arti bukti lemah itu saya kira saya nggak bisa menafsirkan itu. Tapi polisi pasti akan mencari bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup untuk menentukan apakah ini ada tindak pidana apa tidak. Yang namanya alat bukti itu ya bisa saksi, keterangan ahli, kemudian rekaman dokumen, rekaman CCTV, keterangan orang-orang yang melihat dan mendengar gitu. Itu termasuk alat bukti ya. Sampai sekarang alat bukti kan ada banyak. Kalau dulu cuma 4 atau 5, itu sekarang banyak sekali itu. Jadi dari itu kelompok itu saya yakin ya polisi itu akan bisa menentukan lah alat bukti yang kuat bahwa ini merupakan satu kasus tindak pidana apa tidak. Karena kalau tidak ini nanti polisi akan ditantang, ini kelihatan udah jelas kayak gitu kok kemudian dianggap ini bukan kasus pidana. Disangkanya polisi nanti kolusi dengan para pembunuhnya kan gitu. Itu kira-kira tantangan polisi. Jadi harus profesional, serius, dan berani ngambil risiko. Itu kalau memang harus melakukan penyidikan ya lakukan. Perkara nanti ternyata penyidikannya tidak benar ya dihentikan, itu hak polisi dan kewenangan untuk melakukan profesionalismenya gitu.